Oke. Kita duduk sini bentar Mas ya. Ya. Biar ini sambil ini. Oke Mas, jadi kalau bicara mimpi nih, Trenggalek kan begitu banyak harapan atau mimpi masyarakat yang dititipkan ke Mas Emil lah. Kalau Mas Emil sendiri membayangkan ketika 5 tahun ke depan, di periode pertama ya, Trenggalek berada di level mana gitu? Ya sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi gitu, bahwa kemajuan sebuah daerah itu selain sekedar indikator ekonomi, tapi juga ada di dalam mindset atau paradigma warganya. Kawan MI udah kenal sebelahnya Mbak Arumi Basin, ini istrinya Mas Emil. Nanti kita tanya juga ya Mbak. Ya. Gimana? Nah jadi semua kembali ke mindset gitu, dan mindset ini akhirnya mempengaruhi juga kinerja ekonomi dari satu daerah. Sebagai contoh, kalau masyarakat ini pesimis atau tidak punya keyakinan terhadap kualitas dari produk Trenggalek, maka akan sulit untuk kita mengembangkan ekonomi rakyat di Trenggalek. Boro-boro keluar gitu, kalau di dalam aja juga susah. Dan inilah yang sebenarnya sangat urgent. Sebelum kita ngomong indikator yang konkret ya, seperti misalnya indikator pembangunan manusia, tingkat partisipasi sekolah, indikator kesehatan, mungkin indikator makroekonomi lainnya. Tapi yang paling penting pertama, mindset masyarakat dulu harus kita bawa ke dalam satu arah yang sama, bahwa satu, perjuangan mewujudkan keunggulan kompetitif itu tidak enak, tidak mudah, dan membutuhkan kreativitas gitu, dan membawa keluar dari zona nyaman yang ada selama ini gitu. Dan setelah semua orang sepakat, kita bisa mendorong gitu ya. Kayak contohnya saya kemarin ketemu sebuah industri batik, mereka bilang susahnya SDM di Trenggalek, mereka nggak mau gitu mengerjakan, kok bayarannya kecil. Padahal kalau di total volume besar itu hasilnya banyak gitu. Tapi langsung hitungannya pokok per itemnya kecil, nggak mau gitu. Dan inilah yang membuat kita nanti susah bersaing dengan daerah lain kalau terus-terusan begitu gitu. Jadi kedua juga memang kita bicara mengenai UKM, itu kan kuncinya ada pada keunggulan diferensiasi produk atau efisiensi barang. Jadi inilah tantangan-tantangan yang harus kita dorong, bagaimana masyarakat yang katakanlah dia sudah bagus produknya, itu nggak serta-merta merasa aman, tapi terus berinovasi supaya produknya selalu punya keunggulan di pasar gitu ya, di segmen yang mereka ambil. Ini hanya sekelumit contoh yang sudah saya amati di Trenggalek yang kelihatannya perlu menjadi perhatian. Dan formula tadi, kalau mindsetnya berubah, bahwa Trenggalek ini bisa, bahwa Anda dengan mengkoneksikan diri ke peluang-peluang nasional dan punya karakter yang kuat, insya Allah bisa. Kalau mindset dasarnya, kalau misalnya Mas Emil lihat sebelumnya seperti apa sih Mas yang ingin diubah tadi? Ya, pertama memang tadi Trenggalek ini kan mungkin peluang nggak banyak yang datang dianggap, karena lokasinya paling jauh dari Surabaya. Kemudian ini di mana kita berada nih, alun-alun atau pendopo. Ini tuh sebenarnya bukan di tengah-tengah daerah Trenggalek. Oh gitu, belum tengah nih. Posisinya itu utara agak ke timur. Maaf, utara agak ke barat. Ini agak ke barat, jadi di utara Trenggalek agak ke barat. Sedangkan banyak daerah-daerah lain di Trenggalek yang berpotensi, tapi kita hanya melihat selalu yang ada di sini. Tamu pun datangnya ke sini. Sedangkan yang punya potensi di Trenggalek, contohnya di Watulimo Prigi, dia itu punya potensi pariwisata, perikanan yang luar biasa. Nah, sebenarnya harusnya upaya untuk membangun kota pariwisata yang nyaman, yang punya daya tarik kepada wisatawan, itu kita wujudkan di sana. Ada lagi Panggul, yang merupakan kota yang sudah ada dari zaman Belanda gitu, Kawedanan dulu di sana, dan itu punya pasar yang sangat berpotensi. Nah, inilah dua hal yang sebenarnya bisa kita dorong dalam kaitan dengan bagaimana Trenggalek ini peluangnya bisa besar. Nanti ada jalur lintas selatan yang menghubungkan Jogja dengan Malang. Di utara ada perbaikan tol Trans Jawa yang juga mempengaruhi jarak Trenggalek ke jalan tol tersebut, karena pintu tolnya nanti mungkin nggak terlalu jauh dari Trenggalek. Nah, inilah maksudnya nggak terlalu jauh, cuma beda dua kota gitu, yang dulunya sebenarnya
untuk ngomong tol aja kita bicara jauh sekali gitu. Jadi perbaikan ini akan membawa peluang ke Trenggalek yang kalau kita nggak sambut dengan mindset yang positif, yang ada kita digilas oleh orang lain ya gitu, bukan masyarakat Trenggalek yang bisa memanfaatkan peluang yang muncul ini. Artinya peluang itu sebenarnya udah ada, dan bagaimana saat ini kepemimpinan saat ini Sudah mulai kelihatan, akan makin besar lagi dan perlu disikapi dengan kesiapan memanfaatkan peluang itu. Oke, Mas Emil, Mbak Arumi kan profilnya ini bukan profil sedang-sedang saja lah ya, profil mobil tinggi. Mas Emil dokter termuda dari Jepang, terus banyak di Jakarta, banyak di perusahaan multinasional. Mbak Arumi, apalagi ya Mbak, kita sering melihatnya di layar televisi. Terus tiba-tiba di Trenggalek. Walaupun tadi udah ngobrol-ngobrol, sebenarnya kita pengen tahu bahwa gimana sih Mbak, pertama rasanya jadi istri pejabat, dan sebenarnya lebih seru atau gimana tuh? Trenggalek ini bukan, jangan dibayangkan Trenggalek adalah kota yang serba ada. Kita mall di sini, saya belum lihat mall di sini. Dalam 2 hari nggak ada mall, nggak ada fast food, dan semua serba seadanya, tenang, relatif cenderung sepi ya. Tadi jam 10 siang kita di jalan, mungkin kalau misalnya 2 menit di jalan depan situ nggak ada yang lewat gitu. Mbak Arumi gimana tuh? Shock nggak dengan kondisi gitu? Kalau saya menjawab pertanyaan gimana perasaannya jadi istri pejabat. Kalau jadi, saya sampai sekarang tuh nggak ngerasa kalau istri pejabat itu harus seperti apa. Cuman baru kerasa istri pejabat itu ketika semua orang manggil enggak ibu. Wah, awal-awal kagok karena biasanya saya kalau ngomong kan langsung ceplas-ceplos dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke birokrasi, semuanya harus dengan protokoler, semuanya harus dengan ini. Dunia baru bagi saya, tapi aku pengen saya coba kombinasikan dengan kehidupan saya yang dulu. Kehidupan saya dulu kan lebih banyak, saya besar di dunia kreatif, dunia entertain, yang penuh dengan dimensi. Nah, sedangkan kalau protokoler kan cenderung anak-anak muda, apalagi saya gitu, salah satu orang yang menganggap pemerintahan itu adalah dunia yang kaku. Nah, saya pengen coba mengkombinasikan itu. Kaku itu penting karena kita ada aturan, kemudian juga kita melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang. Namun bukan berarti membatasi kita untuk bisa terus berkreasi. Gitu. Kalau misalnya masalah nggak ada mall dan lain sebagainya, aku tadi bilang aku mungkin agak-agak shock pasti nih awalnya. Dulu aku kira gitu, tapi ternyata ketika sudah Mas Emil setelah dilantik, saya itu sibuk sekali. Sehingga karena memang banyak sekali urusannya. Ya, sehingga belum terasa jenuh atau belum terasa... Belum ya? Belum. Jadi seru aja. Dan bagi aku ini karena dunia yang baru, masih sangat seru dan bener-bener ini yang sering aku omongin sama orang-orang. Dulu kalau saya main sinetron tuh saya selalu baca skrip. Ini nih memang beneran terjadi atau memang imajinasinya penulis ini sangat tinggi gitu. Ternyata ketika saya ada di Trenggalek ini membuktikan bahwa semua yang saya perankan atau saya baca itu ternyata di Indonesia ini masih ada kota-kota, salah satunya Trenggalek, yang hidupnya seperti telenovela. Jadi masalah sosial itu. Tadi kepikiran buat program TV atau sinetron atau mungkin film dari Trenggalek nggak? Jangan-jangan kepikiran itu? Amin, insya Allah. Cuman kita sih sekarang fokusnya lebih ke gimana caranya bisa berkontribusi untuk pembangunan, bukan hanya fisik tapi juga manusianya gitu. Oke, berarti sebagai istri bupati kontribusi juga dong berarti. Iya. Selama ini dalam kurang lebih 40 harian ini ya, apa saja yang sudah diprogramkan oleh Ibu Bupati, Bu Arumi? Gini, sebenarnya kalau masalah program, saya sibuknya kan di PKK sekarang. Kalau PKK sendiri, alhamdulillah ibu-ibu bupati sebelumnya sudah sangat mahir-mahir di dunia PKK dan juga sudah sangat jago-jago menangani permasalahan yang ada di Trenggalek. Jadi sebenarnya program-program itu sudah ada, tinggal kita meregenerasi terus supaya program tersebut tetap tepat sasaran, karena kan permasalahan selalu update kan, permasalahan selalu berubah-ubah gitu. Nah,
Jadi selama ini saya masih coba follow program apa saja yang ada di Trenggalek dan mengevaluasi efektivitasnya program-program tersebut. Kebanyakan sih program-program kemanusiaan sosial. Lu main serius juga ya kerjaannya Ibu Bupati, Bang. Lumayan serius, saya Sambil juga nih. kaget. Kita serius banget. Kita mau ke arah sana, terus nanti ke situ dari situ ya. Boleh.